Kali ini kita membahas yaitu membuat tanda pengenal. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Ini adalah tempatnya. Nah, terus di dalamnya ini adalah kertas bagusnya sih kertas tebal ya. Biar nanti pas dipakai itu tidak melayang-layang. Kalau agak tebal kan jatuhnya agak berat. Jadi seperti ya, dalamnya pakai kertas yang tebal, bisa menggunakan dengan kertas ivory 260, bisa juga menggunakan kertas foto, tergantung mudah atau tidaknya kita mendapatkan kertas tersebut. Ini bahasa percetakan atau bahasa kerennya adalah kokat. Ini macam-macam ukurannya ya. Kalau ini kan yang B3 itu sekitar lebar 9,5 cm dan panjang ke bawahnya adalah 12,5 cm. Jadi yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah hasil cetak atau hasil print daripada desain atau settingan yang akan kita masukkan ke dalam tempat seperti ini. Jadi ini saya cetak menggunakan kertas ivory 260. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Satu kertas ini adalah arealnya A3. Kalau A3 ini adalah panjang ke sini. Kalau areal cetaknya adalah 30 cm. Sementara ke bawah ini 47 cm. Sementara kalau kertasnya sendiri itu 31 kali 48 cm. Jadi setelah kita setting, ini ternyata satu kertas A3 ini muat 1, 2, 3, 9 11 buah kokat atau tanda pengenal. Untuk settingan, rekan-rekan bisa berkreasi sendiri ya, sesuai dengan ya jiwa seni masing-masing. Jadi satu A3 ini adalah muatnya 2 F4. Nah, ini settingan peserta. Ada juga yang panitia. Nah, ini ada panitia 3. Ada juga yang pendamping. Ini kenapa saya bedakan? Kalau yang peserta ini background dasar belakangnya tulisan peserta biru. Sementara kalau panitia saya buat merah, dan untuk pendamping saya buat hitam. Sebenarnya ini untuk membedakan saja. Jadi yang pertama kita siapkan adalah hasil print. Yang kedua adalah ini tempatnya. Ini macam-macam. Kalau yang ini sendiri yang saya pilih adalah B3. Ini memang agak lumayan lah ya, agak lumayan besar. Jadi kalau yang di bawah ini juga ada, yang di atas ini pun sebenarnya ada. Nah, di sini ini macam-macam, ada A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan B4. Nah, yang paling besar adalah B4. B4 itu sekitar luasan 15 cm lebarnya. Nah, yang paling kecil itu adalah A1. Itu 10 cm kali 7. Seperti ukuran KTP lah itu. Nah, kalau kita beli satu plastik ini, satu paket, itu isinya 20 ini ya. Ini harganya kalau di tempat kami ini cukup murah, ini cuma 900 perak. 900 rupiah per satunya. Nah, terus untuk selanjutnya adalah
apa namanya ini, tali ya, tali. Nah, tali ini sebenarnya warna sih sesuai si pemesan ya. Ini warna macam-macam, ada biru, merah, kuning, hitam, putih, macam-macam lah ya. Ini saya pilih warna merah sesuai dengan keinginan si pemesan. Nah, jadi sebenarnya cuma 3 ini saja, hasil cetak, tempat, dan apa namanya, tali. Nah, sementara alat yang kita gunakan cukup dengan menggunakan gunting. Jadi cukup gunting ya, maksudnya gunting kan untuk memotong ini. Nah, ini sebenarnya bisa juga menggunakan dengan alat pemotong kertas sesuai dengan apa yang kita miliki lah. Kalau adanya gunting ya bisa menggunakan gunting. Kalau punya alat lebih lengkap lagi ya akan jauh lebih bagus. Intinya untuk efektivitas atau memudahkan kita saat bekerja. Jadi seperti ini ya. Modal ini kalau nyetak di percetakan 1 A3 ini kan cuma sekitar berapa ya? 4.000 atau 5.000 rupiah lah satu lembar ini. Jadi kalau misalkan 4.000 dibagi segini kan paling jatuhnya cuma berapa lah, 4.000 dibagi 10, 400 perak ya, sekitar 350 atau 400 perak satu ininya, satu ini. Sementara ini adalah 900 perak. Nah, kalau ini talinya ini jatuhnya 1.500. Jadi modal untuk membuat satu ini ya sekitar 9.900 ditambah 1.500, 2.400 ditambah ini 400, 3.000 ya, sekitar 3.000 lah modalnya. Nah, bisa harga jual bisa ditentukan sendiri. Jadi kita bisa berkreasi saat ada pesanan atau orderan seperti ini, kita bisa kerjakan sendiri. Jadi tidak harus cetak ke fotokopi ataupun percetakan. Jadi lumayan lah untuk menambah penghasilan. Langkah awal kita adalah memotong hasil cetakan ini ya. Nah, seperti ini. Potong pelan-pelan semuanya. Usahakan mengikuti garis tepi agar hasilnya pun rapi dan lurus. Jadi memang kalau usaha percetakan untuk di lingkungan desa ya, intinya kita ya harus berkreasi lah. Maksudnya berkreasi ya semaksimal mungkin dari desain atau settingan. Terus kita juga harus bisa melayani apapun pesanan dari konsumen. Jadi tidak perlu kita menolak. Misalkan pesanan terlalu sedikit kita tolak. Jadi sebenarnya konsumen atau pelanggan itu perlu dimanjakan. Jadi maksudnya dimanjakan gini ya, setiap sekecil apapun pemesanan ya kita semaksimal mungkin lah untuk bisa melayani. Karena pelanggan ataupun konsumen itu akan merasa yakin ataupun merasa puas apabila apa yang mereka pesan bisa kita layani. Apalagi kalau kita saat melayani itu ya istilahnya komunikatif lah. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol dengan konsumen. Terus kita juga tarif yang kita berikan juga tidak terlalu mahal. Intinya tarif itu ya bersahabat lah.
ya jangan juga terlalu mahal, jangan juga terlalu murah. Masalahnya kalau terlalu murah pun ya kasihan juga pesaing-pesaing ataupun usaha yang sejenis ataupun percetakan lain. Terlalu mahal pun ya resikonya kalau di desa juga sulit ya, intinya ya tidak laku lah. Jadi harus kita bisa mencari sela daripada usaha ataupun bisnis percetakan seperti ini. Memang sih hasilnya bisa dikatakan tipis ya ataupun kecil, tapi kalau bisa melayani ini itu A B C D, melayani yang lain-lain, itu kan sedikit demi sedikit. Tapi kalau volumenya pemesanannya banyak juga lumayan sih. Misalkan dari seperti ini, terus ada pemesanan banner, stempel, foto, banyak lah. Sebenarnya kita bisa berkreasi. Pelayanan jangan kita mentok di 1 atau 2 pelayanan. Bila perlu segala bentuk cetak-mencetak kita bisa melayani. Walaupun kita tidak bisa memproses sendiri, tapi kita bisa menjalin kerjasama sesama percetakan. Ataupun bisa juga sebagai reseller lah ya. Reseller daripada percetakan besar yang memiliki alat ataupun mesin lebih lengkap. Karena rata-rata percetakan besar pun sama, mereka juga menjalin kerjasama dengan percetakan kecil. Intinya yaitu siapapun yang bisa memberikan orderan masuk atau pemesanan masuk ke percetakan tersebut. Jadi sambil kita melayani konsumen, triknya ya kita bisa sambil komunikasi lah, ngobrol sama si konsumen. Intinya mereka jangan sampai jenuh saat menunggu ya, walaupun kecepatan ataupun pelayanan itu menjadi faktor utama, tapi pelayanan juga memiliki faktor yang penting lah, faktor yang penting untuk kesuksesan sebuah usaha. Jadi tidak hanya percetakan saja, hampir semua usaha kalau pelayanan bagus, konsumen itu merasa bisa diajak komunikasi. Apalagi kalau di desa itu, kalau kita bertegur sapanya bersahabat atau kekeluargaan, itu menjadi nilai lah, nilai atau daya tarik tersendiri. Apalagi kalau kayak zaman sekarang tuh kan sangat mudah kita belajar ya. Maksudnya belajar gini, ada orderan atau pemesanan cetak yang kita belum ketahui, kita bisa mencari pengetahuan ataupun mencari ilmu di YouTube, ataupun bisa sharing lah, konsultasi dengan percetakan lain. Jadi jangan kita menutup diri bahwa pesanan seperti itu sulit. Itu tidak. Semuanya itu bisa digarap atau dilayani, asalkan kita juga rajin-rajin mencari pengetahuan ya. Ilmu sekarang itu udah sangat mudah kita serap, apalagi kalau kita rajin-rajin membuka diri, konsultasi dengan rekan-rekan, komunikasi yang baik, terus rajin juga buka internet, apalagi di YouTube itu kan hampir semua pengetahuan, hampir semua ilmu itu kita bisa dapatkan di YouTube. Bahkan kita bisa pelan-pelan sambil praktek, karena
YouTube itu kan isinya video ya, video yang apa namanya ya, semacam tutorial lah. Jadi bisa kita dapatkan teknik dari awal sampai selesai sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Sangat-sangat banyak itu tutorial. Terus di sisi lain juga kita jangan sampai merasa apa namanya ya, usaha yang sejenis itu sebagai pesaing, apalagi sampai kita berprasangka negatif lah, ibaratnya bersaing itu hilangkanlah seperti itu. Semuanya itu bisa berjalan atau berdampingan dengan baik. Jangan menutup diri, apalagi apa namanya, menganggap pesaing atau yang lain itu sebagai apa ya, ibarat ini kan bermusuhan, itu janganlah. Bermusuhan itu malah justru akan menutup rezeki kita, karena pelaku usaha itu harus apa ya, berpikiran positif. Jadi untuk apa ya, menjalankan suatu usaha atau bisnis, kita itu harus punya mindset atau pemikiran yang positif ya. Kalau pemikiran positif, insya Allah apa yang dihasilkan pun akan menjadi berkah. Tapi kalau pikiran kita isinya negatif, menganggap orang lain atau yang punya usaha yang sejenis atau sama itu sebagai pesaing, bahkan sampai bermusuhan, itu aduh, nanti malah itu balik ke kita sendiri juga. Jadi anggap rekan itu sebagai apa ya, partner ataupun mitra yang bisa sama-sama ya menjalankan usaha dengan baik. Nah, jadi jangan sampai usaha yang kita rintis itu tidak berjalan dengan baik gara-gara itu hal-hal yang negatif. Apabila perlu sih ya saling mendoakan lah, jangan sampai mengumpat atau berprasangka negatif. Contoh usaha kita sepi, oh ini gara-gara dia, tidak seperti itu. Yakinlah kalau rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu tahu di mana tuannya, nggak bakaran salah sasaran. Allah memberikan rezeki itu melalui berbagai cara ataupun sumber. Bisa jadi rezeki itu yang kita terima datang dari rekanan yang punya usaha yang sejenis. Contoh, mungkin rekan kita sedang sibuk, akhirnya tidak bisa menggarap, kan bisa dilempar atau disampaikan ke kita. Jadi kita kan jadi dapat orderan atau pesan. Bisa jadi juga rezeki kita datang itu atas doa istri, doa anak, doa orang tua, mertua, ataupun keluarga kita yang lainnya. Karena mereka adalah orang-orang terdekat kita yang hampir 24 jam itu ya bersama dengan kita lah. Tentunya kan mendoakan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai kita merasa apa ya, kesal ataupun jenuh, capek segala macam dengan pekerjaan kita. Jadi kita harus bisa mensyukuri. Tidak ada pekerjaan pun harus disyukuri, ada pekerjaan justru harus lebih disyukuri. Terus di sisi lain kita juga tidak tahu rezeki ataupun pesanan atau orderan kita datang atas doa orang yang kita beri apa namanya itu ya, sedekah apa namanya, infak itulah. Kadang kan ada tuh orang-orang yang datang ke tempat usaha kita, bahasa ininya ya
bukan minta-minta sebenarnya ya, mengharapkan rezeki dari kita ya. Jangan kita merasa kesal ataupun merasa negatif lah. Itu bisa jadi Allah kirimkan malaikat ataupun rezeki dengan perantara orang itu. Setelah kita beri walaupun mungkin uang 1.000 ataupun 500 atau 5.000, 10.000, itu bisa jadi rezeki yang datang ke kita atas doa yang kita kasih tadi. Karena Allah memberikan rezeki sumbernya itu dengan berbagai cara ya, walaupun tetap kita yang punya andil besar, kita juga tetap harus berdoa, harus berusaha, harus istiqomah. Oke, sambil kita lanjut proses ini ya, intinya kita harus rajin, harus rapi saat menggunting ini. Untuk mendesain seperti ini kita bisa menggunakan program ya, Corel Draw. Karena Corel itu sebuah program desain yang sangat akurat, yaitu saat kita mengukur panjang lebar ataupun mendesain gambar-gambar. Nah, kalau seperti ini background kita bisa download lah, kita download dari Google. Logo-logo seperti ini kita download semua dari Google ini. Nah, ini tulisan-tulisan seperti ini, warna-warni ya, hasil kreasi kita sebenarnya. Model huruf juga hasil kreasi. Semuanya bisa dikreasikan. Intinya kalau hasil desain ini bagus, otomatis konsumen itu pasti puas lah, bisa datang lagi untuk pesan yang lain. Nah, jadi seperti itu saya menggunakan Corel Draw. Itu program untuk mendesain atau menyatin yang sudah sangat familiar lah di kalangan dunia percetakan. Seperti ini hasilnya. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini kalau sudah dimasukkan seperti ini. Kita buka plastiknya. Nah, ini kan isinya tadi satu plastik isinya 20 ya. Ini kan lubang ini dibuang aja. Kalau yang tengah ini biasanya digunakan untuk model tali yang seperti ini. Tapi kalau yang di pinggir ini dia biasanya menggunakan tali yang modelnya bulat. Nanti dicantolkan ke sini, mutar ke sini, diikatkan. Nah, cuma kita kan belinya yang model seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan ataupun kita buka tempatnya ini yang plastik. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya. Nah, oke. Nah, baru setelah itu baru kita, nah ini kan bisa dibuka nih. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ini kita telah selesai memasang semuanya ya. Jadi print-printnya sudah dipasang ke tempatnya, sekalian
dengan talinya. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita pisah-pisahkan lagi mana yang untuk panitia, mana yang untuk pendamping, dan mana untuk peserta. Jadi nanti saat pas acara pembagian ini, jadi panitia itu tidak tidak repot lagi karena sudah sesuai dengan namanya. Ini kita bisa ikat dengan karet. Itu untuk panitia. Sementara ini adalah untuk pendamping. Ini kita rapikan, kita ikat seperti ini. Sementara ini yang banyak adalah untuk peserta. Jadi nanti saat pas pembagian ini kita panitia nggak repot-repot lagi, karena kalau dicampur jadi satu kan kasihan juga panitia. Kalau ini kan udah enak, jadi peserta nanti khusus peserta. Ini ya, ini peserta, ini untuk pendamping, dan terakhir ini adalah untuk panitia. Nah, seperti ini tinggal kita masukkan dikemas, masukkan ke plastik. Demikian, ini adalah pengerjaan untuk tanda pengenal ya, untuk tanda pengenal sebuah kegiatan.
Alhamdulillah selesai ya, jadi semuanya telah selesai, baik peserta, panitia, dan pendamping. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk pemotongan kertas yang di print tadi kan udah selesai. Kita tinggal masukkan ke tempatnya, plastik. Jadi kalau masih ada tulisan seperti ini, itu dibuang saja. Karena nanti kalau tidak dibuang kan hasilnya jelek. Misalnya ini dari depan ketimpa dalamnya nggak sama rata kan kelihatan. Jadi itu lebih baik dibuang saja. Nah, sekarang adalah proses memasukkan kertas ini ke dalam tempatnya. Pastikan plastiknya terbuka dulu, karena kadang dia agak lengket. Lengketnya karena ini kan ada bekas, ada lubang 3 nih, lubang 3. Jadi kalau tidak dibuka dulu dia akan lengket, susah. Posisinya harus ditarik seperti ini. Untuk hadap ke sini atau ke sini intinya sama saja. Tidak ada panduan harus menghadap ke sini ataupun seperti ini, tidak ada. Yang penting posisi masukkan saja ke tempatnya seperti ini.
sekitar 40-an lah. Masih lanjut karena total sekitar 100. Ini adalah untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas daripada relawan desa aman dari COVID-19. Jadi untuk penanganan COVID masih tetap terus dilakukan oleh pemerintah ya. Ya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, segera selesai lah. Jadi kita bisa kembali ke masa-masa yang normal, khususnya bagi kita pekerja wira swasta itu dampaknya cukup ya memprihatinkan lah, karena apa-apa serba dibatasi. Ya walaupun untuk saat sekarang sih sudah agak mending ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sejak awal COVID itu muncul itu kan luar biasa efeknya. Segala sesuatunya ada pembatasan, kita mau kemana-kemana juga ada penyekatan. Jadi mudah-mudahan kondisi ya pandemi seperti ini ya bisa segera berakhir. Intinya semua juga merasa prihatin lah, merasa sedih. Tapi meskipun kondisi COVID, kita juga jangan sampai menyerah lah. Lagi untuk mencari rezeki ataupun mencari uang, mencari penghasilan, kita harus tetap semangat, harus pantang menyerah, harus kreatif, berdoa, itu yang paling utama ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan jalan rezeki, karena semuanya kan punya tanggungan masing-masing ya. Yang punya keluarga, tanggungan keluarga, yang masih sekolah juga tanggungan harus bisa melakukan kegiatan belajar. Begitu juga dengan aktivitas-aktivitas daripada rekan-rekan yang punya usaha ataupun pekerjaan rutin.
seperti ini ya. Ini sudah kita masukkan ke dalam tempat ataupun wadah plastik. Nah, seperti ini. Nah, cara memakai tinggal kita kalungkan seperti ini saja. Nah, kan cukup besar seperti ini. Tuh, cukup. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lumayan bagus lah, layak untuk dijual. Jadi demikian ya pembahasan kita, yaitu untuk membuat tanda pengenal seperti ini, atau istilahnya adalah kokat.